Latar belakang berdirinya VOC. VOC merupakan salah satu kongsi-kongsi dagang yang didirikan oleh pemerintahan Belanda pada tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah sebuah persekutuan dagang yang berasal dari Belanda yang memiliki kekuasaan monopoli yang cukup besar di area Asia. VOC ini didirikan karena adanya persaingan dagang yang cukup besar di wilayah Indonesia dengan Eropa, yaitu EAC, East India Company, yang mengakibatkan kerajaan Belanda mengalami kerugian. Oleh karena itu, pemerintahan Belanda mengusulkan agar dibentuk sebuah perusahaan yang besar yang terdiri dari para pedagang Belanda yang dinamakan VOC. Tujuan dibentuknya VOC di Indonesia mempunyai tujuan tertentu, antara lain, yang pertama, untuk menghindari persaingan dagang yang tidak sehat sesama pedagang Belanda yang ada sebelumnya sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kedua, untuk memperkuat kedudukan bangsa Belanda terhadap suatu persaingan dengan para pedagang bangsa Eropa lainnya. Tiga, untuk memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara. Dan yang terakhir, untuk membantu dana pemerintahan Belanda menghadapi Spanyol yang masih menduduki bangsa Belanda. Hak istimewa VOC. Hak istimewa yang tercantum dalam Aktori, Piagam atau Carta pada tanggal 20 Maret 1602 antara lain sebagai berikut. 1. Hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat selatan Magaldes serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. 2. Kedaulatan, sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk memelihara angkatan perang, memaklumkan perang, dan mengadakan perdamaian, merebut menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri, dan mengungut pajak. Runtuhnya VOC dan terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda. VOC selalu memaksakan kehendak atau monopoli dalam usaha dagangnya sehingga sering menimbulkan peperangan. Pada awal abad ke-18, VOC mulai mengadakan eksploitasi agresi. Akibat eksploitasi agresi melalui para raja dan adipati, rakyat semakin menderita. Keadaan itu menimbulkan perasaan tidak puas, benci, dan dendam kepada VOC. Mereka selalu menunggu munculnya pemimpin dan penggerak massa untuk memberontak VOC. Akhirnya VOC bangkrut. Banyaknya pejabat VOC yang terlibat korupsi menyebabkan beban utang VOC menjadi semakin banyak, sehingga VOC sendiri bangkrut dan gulung tikar. Dalam kondisi bangkrut, VOC tidak dapat berbuat banyak. Pemerintah Belanda menganggap keberadaan VOC sebagai kongsi dagang di negara jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi. Sehingga pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC dinyatakan bubar.